Terima kasih sudah klik video ini. Alangkah baiknya jika klik subscribe dan like dulu, biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Jadi oke, langsung aja kita mulai ke alur ceritanya. Ryan, seorang pemuda berusia 27 tahun, baru saja menerima pekerjaan sebagai penjaga kuburan di sebuah desa terpencil. Awalnya, ia menganggap ini hanya pekerjaan biasa. Namun, di malam pertamanya berjaga, ia mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Suara langkah kaki tanpa wujud, bisikan samar, dan sosok hitam yang berdiri di tengah makam. Tapi semua itu belum seberapa dibandingkan apa yang akan ia lihat nanti. Sosok tanpa kepala yang berdiri tepat di depan pos jaga. Narasi angin malam berembus, menusuk tulang saat Ryan melangkah ke dalam area pemakaman desa. Cahaya lampu minyak dari pos jaga berkedip-kedip, seperti ragu untuk menerangi kegelapan yang menyelimuti makam tua ini. Jangan banyak tanya kalau ada yang aneh, ujar Pak Karyo, penjaga lama yang kini menyerahkan tugasnya kepada Ryan. Wajahnya penuh garis kelelahan, seolah telah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Ryan mengangguk, meski dalam hati ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Tenang saja, Pak. Saya nggak gampang takut. Malam itu, segalanya tampak biasa. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Tapi sekitar pukul 3 dini hari, udara mendadak berubah. Rasanya lebih dingin, lebih sunyi, seolah alam berhenti bernapas. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki. Kresek, kresek. Ryan menegen. Ia menajamkan telinga, mencoba mencari asal suara. Dengan senter di tangan, ia menyusuri barisan nisan. Namun yang ia lihat hanyalah bayangan pohon dan batu nisan yang diam membisu. Kemudian, dari sudut matanya, ia menangkap sesuatu. Di ujung makam, di bawah pohon beringin besar, berdiri sesosok tubuh tinggi. Tanpa kepala, pakaian lusuhnya berkibar tertiup angin. Tubuhnya tegak tanpa ekspresi. Meski tanpa wajah, darah menetes dari leher yang menganga, membentuk jejak hitam di tanah. Ryan membeku, napasnya tercekat. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Tiba-tiba sosok itu melangkah maju. Langkah beratnya menggema di tengah malam. Kresek, kresek. Ryan, ia buru-buru berbalik, berlari menuju pos jaga. Tapi entah kenapa, jaraknya terasa semakin jauh. Langkahnya berat, seolah sesuatu menahannya. Saat akhirnya ia tiba di pos jaga dan menutup pintu, keringat dinginnya bercucuran. Tapi baru saja ia bernapas lega, suara ketukan terdengar dari balik pintu. Tok, tok. Ryan. Suara berat itu terdengar dari luar. Ryan menggigil. Ia tidak pernah memberitahu namanya pada siapapun malam ini. Setelah ketukan misterius di pintu pos jaga, Ryan merasa malam itu belum berakhir. Ia mencoba bertahan, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan menunggunya. Suara lirih mulai terdengar dari dalam kuburan, memanggil namanya dengan nada putus asa. Ryan semakin yakin bahwa ia tidak sendirian. Namun, saat ia mencoba mencari sumber suara, ia malah menemukan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur selamanya. Ketukan di pintu pos jaga masih terdengar. Tok, tok, tok. Ryan. Suaranya serak, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Ryan mundur perlahan, menatap pintu kayu yang bergetar halus. Tangannya gemetar saat ia meraih senter dan besi panjang di sudut ruangan. Ia menahan napas, berharap suara itu akan hilang. Sunny. Lalu, tiba-tiba, CRAAK, sebuah suara keras terdengar dari luar. Ryan tersentak. Kali ini, suara itu bukan dari pintu, melainkan dari dalam area kuburan. Perlahan, ia mengintip melalui celah jendela pos. Lampu minyak masih menyala, tapi ada sesuatu yang berbeda. Salah satu makam di dekat pohon beringin terlihat bergorek. Tanah di atasnya berguncang perlahan,
seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Rian menelan ludah. Kemudian, suara itu kembali terdengar. "Lepaskan aku." Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, namun jelas berasal dari dalam makam yang bergerak itu. Rian ingin lari, namun rasa penasaran yang aneh menahannya. Dengan langkah gemetar, ia keluar dari pos jaga, mendekati makam itu perlahan. Setiap langkah terasa berat. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, tanah di atas makam itu tiba-tiba retak. Dari selanya, sesuatu muncul. Sebuah tangan pucat dan kurus mencakar-cakar udara seolah mencari pegangan. Mata Rian melebar. Tangan itu bukan milik orang hidup. Lalu, sebelum Rian bisa bereaksi, sesuatu menariknya dari belakang. Ia menoleh dengan cepat dan membeku. Sosok tanpa kepala itu kini berdiri tepat di belakangnya. Rian kini berhadapan langsung dengan sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Sosok tanpa kepala berdiri di belakangnya, sementara tanah makam terus bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang hendak keluar dari dalamnya. Ketakutan semakin menjadi ketika suara dari dalam kuburan itu semakin jelas, memohon untuk dibebaskan. Namun, saat Rian hendak kabur, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Kuburan lain juga mulai terbuka satu persatu. Angin malam berembus dingin, membawa serta aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih tajam, bau busuk yang menusuk hidung. Rian menahan napas. Matanya membelalak melihat makam yang berguncang. Retakan semakin melebar, dan dari celahnya, tangan kurus itu mencuat keluar, mencakar-cakar udara. Suara itu semakin jelas. "Tolong, aku masih di sini." Rian mundur. Tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa berat, seperti dipaku ke tanah. Lalu, sesuatu membuatnya membeku. Crack, suara keras bergema di sekelilingnya. Bukan hanya satu makam yang bergerak. Rian menoleh ke kiri, tanah di makam lain mulai merekah. Ia menoleh ke kanan, kuburan di bawah pohon beringin mulai terbelah. Satu persatu makam terbuka dengan sendirinya. Jantung Rian berpacu. Tangannya mencengkeram senter erat-erat. Tapi cahayanya tak cukup untuk mengusir kegelapan yang kini terasa lebih pekat. Lalu, ia ingat sesuatu. Sosok tanpa kepala. Dengan gerakan kaku, ia berani menoleh ke belakang, dan benar saja, sosok itu masih berdiri di sana, lebih dekat dari sebelumnya. Pakaian lusuhnya berkibar tertiup angin. Darah mengalir deras dari lehernya yang menganga. Tapi kali ini ada yang berbeda. Tangan sosok itu mulai bergerak, perlahan terangkat ke arah Rian. Jari-jarinya yang panjang dan kurus menunjuk langsung ke arahnya, seolah memanggilnya. Rian berusaha menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. Ia tahu ia harus lari, tapi kemana? Ke belakang ada sosok tanpa kepala. Ke depan ada makam yang terbuka. Di kiri dan kanan, kuburan lainnya juga mulai bergerak. Rian mundur selangkah. Tanah di bawahnya terasa lunak. Sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, sesuatu menarik kakinya dari dalam tanah. Rian menjerit. Ia mencoba meronta, tapi cengkraman itu kuat. Dari dalam lubang makam, sepasang tangan mencengkeram kakinya, menariknya ke bawah. Dan saat itulah Rian melihat wajah yang muncul dari dalam tanah. Wajah pucat, mata kosong, dan mulut yang bergerak tanpa suara. Itu adalah wajah Pakario. Rian kini berhadapan langsung dengan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Wajah Pakario, penjaga kuburan sebelumnya, muncul dari dalam tanah, menatapnya dengan ekspresi kosong. Tangan kurus itu mencengkeram kakinya erat, menariknya masuk ke dalam makam yang terbuka. Sementara itu, suara-suara aneh mulai memenuhi udara, seperti bisikan dari banyak mulut yang tak terlihat. Rian harus segera melepaskan diri sebelum ia terkubur bersama sesuatu yang tak seharusnya bangkit. Udara malam semakin pekat. Rian mencoba menarik kakinya dari genggaman dingin yang muncul dari dalam makam. Namun,
Tangan itu terlalu kuat. Mata Rian terpaku pada wajah yang muncul dari tanah pucat. Matanya kosong. Mulutnya bergerak seakan berusaha berbicara. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Itu Pak Karyo. Tapi tidak mungkin Pak Karyo sudah meninggal. Ia sendiri yang melihat jenazahnya dikuburkan di sana minggu lalu. Rian menggelengkan kepala, berusaha menyangkal apa yang sedang terjadi. Bukan, ini bukan nyata. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, genggaman itu semakin kuat. Pak Karyo atau apapun yang ada di dalam tanah itu menariknya dengan tenaga yang tak masuk akal. Kaki Rian kini tenggelam setengahnya ke dalam makam. Lepaskan aku. Dengan panik, Rian meraih besi panjang yang tadi ia bawa dari pos jaga. Ia mengayunkannya sekuat tenaga ke tanah yang mencengkeram kakinya. CRAAKK. Tanah bergetar. Genggaman itu melemah. Rian tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan sekuat tenaga, ia menarik kakinya keluar dan terhuyung mundur. Napasnya memburu. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari dalam makam itu, suara lirih mulai terdengar. Bantu aku, Rian Terdium. Suara itu bukan hanya satu. Ada Bond. Ia menoleh ke sekeliling dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Semua makam di sekitarnya kini memiliki retakan. Dari celah-celah tanah, tangan-tangan kurus mulai muncul satu persatu, mencakar udara, merangkak keluar dari liang lahat. Bisikan itu semakin jelas. Jangan tinggalkan kami. Kami masih di sini. Tolong, jangan biarkan kami sendirian. Jantung Rian berdetak liar. Ia harus keluar dari sini. Sekarang juga ia berbalik, siap berlari. Namun langkahnya terhenti. Di hadapannya, sosok tanpa kepala itu masih berdiri. Lebih dekat dari sebelumnya, tangan sosok itu kini terangkat, menunjuk ke arah Rian. Dan sebelum Rian bisa bereaksi, tubuhnya mendadak terasa berat. Seakan ada sesuatu yang tak terlihat menariknya kembali ke arah makam yang terbuka. Rian berusaha bergerak, tapi tubuhnya terkunci di tempat. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Sisir atau sedang Rian masih terperangkap di antara kuburan yang terbuka dan sosok tanpa kepala yang kini semakin mendekat. Namun, suara langkah kaki yang datang dari kejauhan membuat situasi semakin mencekam. Siapa atau apa yang sedang menuju ke arahnya? Dalam ketegangan yang semakin memuncak, Rian menyadari bahwa ia tidak bisa diam saja. Ia harus melawan atau berakhir terkubur bersama sesuatu yang ingin kembali dari dalam tanah. Rian bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Langkah kaki itu semakin dekat. Suaranya bergema di antara nisan-nisan yang berdiri tegak, seolah-olah seseorang sedang berjalan perlahan, sengaja membiarkan dirinya terdengar. Tap, tap, tap. Dengan napas tertahan, Rian mencoba mencari sumber suara itu. Namun, yang ia lihat justru lebih mengerikan. Di sekitar kuburan, bayangan mulai merangkak keluar dari tanah. Sosok-sosok kurus berlumuran tanah, berdiri dengan gerakan kaku. Kepala mereka tertunduk. Bisikan lirih masih terdengar dari bibir mereka yang kering dan pecah-pecah. Jangan tinggalkan kami. Rian mundur perlahan. Tapi sesuatu yang lebih buruk terjadi. Sosok tanpa kepala yang tadi berdiri diam, kini melangkah ke arahnya. Kakinya yang tak beralas menyentuh tanah dengan suara berat, seperti seseorang yang menyeret beban di belakangnya. Darah masih menetes dari leher yang menganga, membentuk jejak merah di tanah berdebu. Dan kemudian, sosok itu berhenti, tepat di depan Rian. Tanpa kepala, tanpa wajah, tapi Rian bisa merasakan tatapan mengerikan yang menusuk dirinya. Lalu, perlahan, tangannya yang kurus terangkat. Ia menunjuk sesuatu di belakang Rian. Rian tidak berani menoleh, namun suara itu semakin dekat. Tap, tap, tap. Dan sebelum ia bisa berpikir, suara itu berhenti. Tepat
Di belakangnya, dingin merayapi tengkuk Rian. Ia bisa merasakan napas, atau mungkin sesuatu yang lebih buruk. Di belakangnya, dengan seluruh keberanian yang tersisa, ia berbalik, dan saat itulah dunia seakan runtuh. Di hadapannya, sebuah sosok berdiri di sana, mengenakan pakaian yang dikenalnya, pakaian penjaga makam. Wajahnya berlumuran tanah, matanya kosong, mulutnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang tak terdengar. Namun Rian tidak perlu mendengar untuk mengetahui apa yang dikatakannya. Itu Pak Karyo yang sudah meninggal. Dan kali ini, ia berdiri di hadapan Rian dengan ekspresi yang kosong, namun penuh tuntutan. Ia ingin sesuatu. Rian kini berhadapan langsung dengan sesuatu yang tidak mungkin. Pak Karyo yang seharusnya sudah meninggal berdiri di hadapannya dengan wajah kosong dan tubuh berlumuran tanah. Di sekelilingnya, tangan-tangan dari dalam makam terus merangkak keluar, sementara sosok tanpa kepala masih berdiri tak bergerak. Namun, sebelum Rian sempat melarikan diri, sebuah bisikan memenuhi udara. Bisikan yang bukan hanya berasal dari satu suara, tetapi dari banyak mulut yang tidak terlihat. Dan yang paling mengerikan, bisikan itu menyebut namanya. Malam semakin sunyi, hanya suara angin yang berdesir di antara nisan tua. Namun, di telinga Rian, kesunyian itu terasa lebih menyeramkan daripada jeritan. Pak Karyo masih berdiri di depannya, matanya yang kosong seolah menembus jiwanya. Tubuhnya kaku, tapi ada sesuatu dalam ekspresinya, seolah sedang menuntut sesuatu dari Rian. Tap, tap, tap. Langkah-langkah berat terdengar lagi. Rian menoleh ke samping. Sosok tanpa kepala masih di sana. Ia tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara, hanya berdiri seperti patung yang dipahat dari kegelapan. Namun tiba-tiba, udara di sekitar Rian berubah. Sebuah suara muncul dari tanah, lirih, lembut, nyaris seperti angin. Tapi yang paling mengerikan, suara itu memanggil namanya Rian. Nafas Rian tersengal. Ia melihat ke sekeliling, mencoba menemukan sumber suara itu. Namun, saat ia melihat ke bawah, darahnya membeku. Dari dalam makam yang terbuka, wajah-wajah pucat mulai muncul. Kulit mereka kering, mata mereka kosong, dan bibir mereka bergerak pelan, mengeluarkan bisikan yang terdengar seperti suara dari dunia lain. Rian, kau harus... Tangan-tangan kurus merangkak keluar, menjakar tanah. Beberapa dari mereka berusaha meraih kaki Rian, tapi ia mundur dengan cepat. Namun, satu hal membuatnya tidak bisa bergerak. Pak Karyo yang tadi diam, kini mengangkat tangannya, dan dari bibirnya yang pecah-pecah, suara parau keluar. Rian, Kau Harris, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Menggantikan apa? Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu terjadi. Sosok tanpa kepala yang sejak tadi berdiri diam, tiba bergerak. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju Rian. Tangannya terangkat, menunjuk ke arah lubang makam yang menganga. Dan tanpa peringatan, suara bisikan itu berubah menjadi jeritan. Jeritan yang memenuhi udara. Jeritan yang berasal dari dalam tanah. Rian harus melarikan diri. Sekarang, ia berbalik, bersiap berlari secepat mungkin. Namun, baru beberapa langkah, tanah di bawahnya berguncang hebat. Makam-makam yang tadinya hanya retak, kini mulai runtuh sepenuhnya. Dan dari dalamnya, lebih banyak tangan yang muncul, lebih banyak wajah, dan mereka semua menatap ke arahnya. Tapi bukan dengan kebencian, melainkan dengan keputusasaan. Seolah-olah mereka sedang meminta tolong. Namun Rian tidak bisa berpikir lebih jauh, karena dari belakangnya, suara langkah semakin cepat. Dan kali ini, sosok tanpa kepala itu tidak hanya berdiri diam. Ia sedang mengejar Rian. Rian mencoba melarikan diri dari sosok tanpa kepala.
yang kini mulai mengejarnya. Namun, tanah di sekitar kuburan terus berguncang, membuatnya sulit berlari. Makam-makam yang terbuka semakin melebar, seolah-olah ada sesuatu di bawah tanah yang ingin keluar. Sementara itu, Pak Karyo terus mengulurkan tangannya ke arah Rian. Bibirnya bergerak tanpa suara. Rian mulai memahami sesuatu. Ada rahasia yang tersembunyi di pemakaman ini. Sesuatu yang tidak boleh terungkap. Tapi apakah ia bisa selamat sebelum semuanya terlambat? Rian berlari secepat yang ia bisa. Namun, setiap langkahnya terasa berat. Seolah tanah di bawahnya mencoba menahannya. Di belakangnya, suara langkah berat terdengar semakin dekat. Doug. Ia tidak berani menoleh. Tapi ia tahu sosok tanpa kepala itu sedang mengejarnya. Rian melewati beberapa makam yang terbuka. Dari dalamnya, tangan-tangan kurus terus merangkak keluar, mencoba meraih kaki siapapun yang melintas. Dari sela-sela bibir mereka yang kering, mereka terus berbisik, "Jangan pergi. Tinggal di sini. Gantikan kami." Napasnya semakin berat, tapi ia tidak boleh berhenti. Tiba-tiba, tanah di depannya retak. Sebuah lubang besar terbuka. Dan dari dalamnya, sesuatu bergerak. Rian menghentikan langkahnya tepat waktu. Jika tidak, ia pasti sudah jatuh ke dalam lubang itu. Dan saat ia melihat ke bawah, matanya melebar. Di dalam lubang itu, ada mayat-mayat yang belum membusuk. Mereka menatap ke atas, ke arah Rian, dengan mata kosong. Dan yang lebih mengerikan, mereka mengenakan pakaian yang familiar. Bukan hanya penjaga kuburan, mereka semua adalah orang-orang yang pernah hilang di desa ini. Rian tersentak, jantungnya berdegup kencang. Apa arti semua ini? Mengapa mereka ada di sini? Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara berat terdengar dari belakangnya. Doug. Sosok tanpa kepala itu berdiri hanya beberapa langkah darinya. Tanpa kepala, tanpa mata, tapi Rian bisa merasakan tatapan mengerikan darinya. Dan kemudian, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah lubang yang terbuka lebar. Dan saat itulah, Rian akhirnya menyadari sesuatu. Bukan hanya sekadar kuburan yang kosong, bukan hanya mayat-mayat yang tidak terurai, tapi ada sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang sedang menunggu di dalam sana. Sesuatu yang ingin menariknya masuk. Rian mencoba melangkah mundur, tapi kakinya tersandung. Dan sebelum ia bisa mengendalikan tubuhnya, ia jatuh ke dalam lubang. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya kesunyian dan sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Rian kini jatuh ke dalam lubang makam yang gelap, dikelilingi oleh bayangan yang berbisik. Suara mereka semakin jelas, seolah berasal dari dunia lain. Ketika matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ada sosok-sosok samar yang bergerak di sekelilingnya. Dan di antara mereka, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Rian merasakan tubuhnya menghantam tanah yang lembab dan dingin. Dadanya naik turun. Napasnya terengah-engah. Ia masih hidup, tapi di mana ia sekarang? Di sekelilingnya hanya ada kegelapan. Tidak ada cahaya dari bulan, tidak ada suara jangkrik atau angin malam. Hanya kesunyian. Dan kemudian ia mulai mendengar suara desek pelan, berlapis-lapis. Namun semakin lama, semakin jelas. Kau sudah datang. Kau sudah datang. Rian merangkak mundur. Tangannya menyentuh sesuatu yang lembek. Ia menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia meraba sekelilingnya. Dan saat ia sadar apa yang ia sentuh, tubuhnya membeku. Tangan manusia, tidak hanya satu, ada banyak. Dan mereka semua menggenggam tubuhnya. Mencoba menariknya lebih dalam, Rian menjerit, mencoba melepaskan diri. Namun semakin ia berusaha, semakin banyak tangan yang meraih. Lalu, di antara bayangan yang bergerak di sekelilingnya, ia melihatnya. Sosok itu tidak berbentuk manusia sepenuhnya. Tinggi, kurus, dengan wajah yang samar-samar menyerupai tengkorak. Mata kosongnya menyala dalam gelap, memperhatikan Rian seakan-akan
sedang menilainya. Dan kemudian ia berbicara, "Kau telah melanggar batas, dan sekarang kau harus membayar harga." Rian terhuyung mundur. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya ingin keluar dari sini." Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba Rian merasakan tubuhnya tertarik ke belakang dengan kekuatan yang tidak terlihat. Ia mencoba melawan, mencoba berpegangan pada sesuatu. Namun, bayangan di sekelilingnya mulai menutupinya, menyeretnya lebih dalam lagi. Dan sebelum semuanya benar-benar gelap, ia mendengar satu kalimat terakhir dari sosok itu. Tidak ada yang bisa keluar dari dunia kematian. Rian merasa tubuhnya terus ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Kegelapan di sekelilingnya semakin pekat, membuatnya sulit bernapas. Namun, di tengah kepanikan itu, ia melihat secercah cahaya di kejauhan sebuah gerbang besar yang tampak kuno dan dipenuhi ukiran aneh. Apakah itu jalan keluar? Atau justru gerbang menuju sesuatu yang lebih buruk? Tubuh Rian terus terseret ke dalam kegelapan. Tangan-tangan bayangan mencengkeramnya erat, seakan tidak mau melepaskannya. Napasnya tersengal. Ia berusaha meronta, namun semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Dan tiba-tiba, di kejauhan, samar-samar, ada sesuatu yang bercahaya. Rian menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Itu bukan sekadar cahaya, itu sebuah gerbang tinggi, besar, dan tampak sangat tua. Di permukaannya, ada ukiran-ukiran aneh yang bergerak seperti makhluk hidup. Rian menelan ludah. Jika itu adalah jalan keluar, maka ia harus mencapainya. Dengan sekuat tenaga, ia menendang tangan-tangan yang mencengkeram tubuhnya. "Lepaskan aku!" Tiba-tiba, cengkeraman itu melemah. Rian mengambil kesempatan ini dan berlari. Semakin dekat ke gerbang, semakin kuat hembusan angin dingin yang menusuk tulangnya. Dan saat ia hampir mencapainya, sosok tinggi itu muncul lagi, tepat di depan gerbang. Matanya yang bercahaya kini menatap Rian dengan tajam. Tidak ada yang bisa keluar dari dunia ini. Rian menghentikan langkahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika ia menyerah sekarang, ia tidak akan pernah kembali. Tapi jika ia melawan, bisakah ia benar-benar keluar dari sini? Sosok itu melangkah maju. Tangannya yang panjang mengarah ke Rian. Dan sebelum semuanya menjadi gelap, Rian mengambil keputusan. Ia berlari menerobos gerbang itu. Rian berhasil menerobos gerbang bercahaya. Tapi, apakah ia benar-benar bebas? Saat ia membuka matanya, ia tidak lagi berada di dunia yang gelap dan penuh bayangan. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Udara terasa dingin, tubuhnya terasa lebih ringan, dan orang-orang di sekitarnya tidak bereaksi terhadap keberadaannya. Sesuatu telah berubah, dan kali ini mungkin lebih buruk dari sebelumnya. Rian membuka matanya. Matanya menyipit, berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya terang di sekelilingnya. Ia tidak lagi berada di dunia kelam itu. Tidak ada kabut, tidak ada tangan-tangan bayangan, tidak ada sosok tinggi dengan mata bercahaya. Jalanan yang ia kenal terbentang di depannya. Lampu-lampu jalan menyala redup. Angin malam berembus lembut dan suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Namun, ada yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah tidak sepenuhnya ada di sini. Rian menelan ludah. Ia melihat ke tangannya masih ada. Tapi, saat ia mencoba menyentuh pagar besi di sampingnya, tangannya menembus pagar itu. Jantungnya berdegup kencang. Dengan panik, ia mencoba menyentuh benda lain. Lampu jalan, tembok, bahkan aspal di bawahnya. Semuanya tidak bisa ia sentuh. Tidak mungkin. Ia berlari menuju rumahnya. Langkahnya cepat, napasnya semakin berat. Ketika ia sampai di depan rumah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ia melihat dirinya sendiri.
Tubuhnya sedang terbaring di ruang tamu, dengan keluarganya mengelilinginya. Ibunya menangis terisak, ayahnya terduduk lemas, sementara seorang pria tua, mungkin seorang dukun, mengusap kening tubuhnya dengan minyak wangi. Dia sudah pergi. Aku sudah bilang, jangan ke kuburan tua itu malam-malam. Suara dukun itu terdengar jelas di telinga Rian. Matanya membelalak. Tidak, ini tidak mungkin. Ia mencoba berteriak, mencoba menyentuh tubuhnya yang terbaring di sana. Namun, tidak ada yang bereaksi. Tidak ada yang bisa mendengarnya. Tidak ada yang bisa melihatnya. Karena ia bukan bagian dari dunia ini lagi. Dan dari sudut ruangan, sosok yang selama ini mengejarnya berdiri diam, menatapnya dengan mata bercahaya. Seakan berkata, aku sudah bilang, tidak ada yang bisa keluar dari dunia kematian. Rian kini hanyalah bayangan yang terjebak di antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Tidak ada yang bisa melihatnya, tidak ada yang bisa mendengarnya. Namun, satu-satunya yang masih memperhatikannya adalah sosok menyeramkan. Itu makhluk yang sejak awal telah mengincarnya. Kali ini, makhluk itu berbicara padanya. Ada satu cara untuk kembali, tapi harganya tidak murah. Rian harus memilih, tetap menjadi arwah gentayangan atau menerima tawaran yang mungkin lebih buruk dari kematian itu sendiri. Rian berdiri kaku di tengah ruangan. Ibunya masih menangis, ayahnya masih terduduk lemas, dan dukun tua itu kini merapalkan doa sambil meneteskan minyak wangi di ubun-ubun tubuhnya yang terbujur kaku. Tidak ada yang menyadari kehadirannya, tidak ada yang bisa mendengarnya. Ia telah menjadi bayangan terjebak di antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Namun, ada satu sosok yang masih bisa melihatnya. Dari sudut ruangan, sosok tinggi dengan mata bercahaya itu tetap berdiri diam dan tiba-tiba ia berbicara. Kau ingin kembali? Suara itu berat, menggema di dalam kepala Rian. Ia menoleh, menatap makhluk itu dengan rasa takut yang semakin menyesakkan dada. Aku bisa mengembalikanmu, tapi kau tahu, semuanya ada harga yang harus dibayar. Rian menelan ludah. Hatinya ingin menolak, ingin kabur dari sosok ini, tapi pikirannya menginginkan harapan. Ia tidak ingin mati. Ia tidak ingin menjadi arwah gentayangan. Dengan suara bergetar, ia bertanya, apa yang harus aku lakukan? Makhluk itu tersenyum, sebuah senyuman yang mengerikan. Kau hanya perlu menggantikanku. Jantung Rian berdegup kencang. Menggantikannya? Menggantikan apa? Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, semuanya mendadak gelap. Hanya suara makhluk itu yang masih terdengar. Satu nyawa untuk satu nyawa. Jika kau ingin kembali, seseorang harus mengambil tempatmu. Rian merasakan tubuhnya semakin ringan. Tiba-tiba, ia melihat sosok-sosok lain muncul di sekelilingnya. Arwah lain. Mereka semua menatapnya. Wajah mereka penuh keputusasaan. Sebagian besar menangis, sebagian lagi hanya menatap kosong, seakan sudah kehilangan harapan sejak lama. Dan Rian mulai memahami sesuatu. Makhluk ini bukan sekadar penjaga dunia orang mati. Ia adalah penjaga perjanjian. Seseorang pernah menerima tawarannya sebelum Rian, dan orang itu berhasil kembali dengan menggantikan arwah lain. Sekarang giliran Rian yang memilih, tetap menjadi arwah atau menyerahkan nyawa orang lain demi dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, di dunia nyata, tubuhnya yang sudah tak bernyawa mulai bergerak perlahan. Meski lelah, jiwanya sedang diputuskan. Rian dihadapkan pada pilihan mengerikan, tetap menjadi arwah yang terjebak atau menyerahkan seseorang sebagai penggantinya. Namun, semakin lama ia berpikir, semakin ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Sosok itu tidak memberinya pilihan, melainkan jebakan. Dan kini, waktu Rian hampir habis. Rian menggigit bibirnya. Di hadapannya
Makhluk tinggi bermata bercahaya itu masih tersenyum, menunggu jawabannya. Di sekelilingnya, arwah-arwah lain menatap dengan ekspresi kosong. Sebagian menangis, sebagian memohon tanpa suara, dan sebagian lagi hanya menatapnya tanpa harapan. Satu nyawa untuk satu nyawa. Kata-kata itu menggema di kepalanya. Ia ingin menolak, tapi suara hatinya berbisik, apakah aku benar-benar bisa menolak? Ia mencoba berpikir jernih. Jika ia menerima perjanjian ini, seseorang harus menggantikan posisinya. Siap orang iseng Batman atau keluarganya sendiri. Darahnya membeku memikirkan kemungkinan itu. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini, gumamnya pelan. Makhluk itu tertawa. Jadi kau memilih untuk tetap di sini? Tiba-tiba, udara di sekelilingnya terasa lebih berat. Arwah-arwah di sekelilingnya mulai menghilang. Satu persatu, lenyap ditelan kegelapan. Dan kini hanya tersisa dia dan makhluk itu. Atau mungkin aku harus memilihkan untukmu. Seketika, pemandangan di depannya berubah. Ia tidak lagi berada di kegelapan itu. Ia melihat rumahnya. Ibunya masih menangis. Ayahnya masih terduduk lemas. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Seseorang baru saja memasuki rumah. Adik, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana kalau dia saja? Jantung Rian nyaris berhenti. Tidak, ia berlari ke arah adiknya, mencoba menghalangi sesuatu yang mungkin akan terjadi. Tapi seperti sebelumnya, tangannya hanya menembus tubuh adiknya. Ayah bernimahan, tapi semuanya sia-sia. Makhluk itu hanya tertawa pelan, seperti menikmati penderitaannya. Tapi bagaimana bisa ia memilih? Bagaimana bisa ia menukar nyawa adiknya demi dirinya sendiri? Tidak mungkin. Tapi kalau ia tidak memilih, makhluk itu yang akan memilihkan untuknya. Rian menutup matanya rapat-rapat. Air matanya menetes, dan di dalam kegelapan pikirannya hanya satu kata yang ia ucapkan. Ambil aku saja. Tawa makhluk itu berhenti. Ia membuka matanya. Semuanya kembali sunyi. Dan tiba-tiba ia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Atau mungkin lebih kosong.